Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan metodologi penelitian yang berjudul pemanfaatan limbah kotoran sapi dan limbah cair industri kedelai sebagai biogas dengan bantuan biowaste anaerob. Latar belakang dari judul yang saya ambil yaitu dari pabrik tahu Hum Industri milik Bapak Muhajir yang menghasilkan limbah cair kurang lebih sekitar 200 liter per produksi sampai 250 liter per produksi, dan menggunakan bahan baku sampah plastik sebagai proses pemasakan kedelainya. Selain memproduksi tahu, Bapak Muhajir juga memiliki 8 ekor sapi. Kotoran sapi selama ini dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman bagi beliau. Jika melihat permasalahan di atas, sangat berpotensi sekali jika limbah cair industri kedelai dan limbah kotoran sapi yang dimiliki Bapak Muhajir ini dapat diolah dan dapat dimanfaatkan menjadi biogas untuk menggantikan bahan baku sampah plastik sebagai pemasakan kedelai. Untuk lokasi pengambilan sampel ini yaitu berada di Desa Dusun Areng-Areng, Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah dengan penambahan biowaste anaerob dapat mempersingkat proses pembentukan biogas. Yang kedua adalah bagaimanakah waktu terbaik untuk menghasilkan produk biogas dengan bantuan penambahan biowaste anaerob. Yang ketiga adalah bagaimana rasio campuran bahan yang paling efektif dengan penambahan biowaste anaerob pada proses produksi biogas. Untuk tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui waktu yang dihasilkan untuk pembentukan biogas dengan penambahan biowaste anaerob. Yang kedua, mengetahui efektivitas waktu terbaik untuk menghasilkan biogas dari bahan baku limbah kotoran sapi dan limbah industri tahu dengan bantuan biowaste anaerob. Untuk yang ketiga adalah untuk mengetahui rasio perbandingan bahan yang tepat dalam memproduksi biogas dengan bahan limbah kotoran sapi dan limbah industri kedelai. Manfaat penelitian bagi masyarakat. Yang pertama bagi masyarakat sebagai bahan bakar alternatif pengganti sampah plastik. Yang kedua bagi peneliti sebagai menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti. Yang ketiga adalah bagi institusi meningkatkan kompetensi studi terkait. Untuk ruang lingkup, yang pertama adalah penelitian dilakukan di Dusun Areng-Areng, Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, parameter yang diamati adalah suhu, tekanan, pH, warna api, dan lama nyala api. Yang ketiga adalah parameter yang diujikan adalah warna api dan lama nyala api. Untuk selanjutnya yaitu gambaran umum. Biogas. Biogas merupakan gas yang dihasilkan dari aktivitas anaerobik dengan fermentasi menggunakan mikroorganisme anaerob. Proses pembentukan biogas berawal dari adanya bahan-bahan organik yang berupa limbah cair, sampah organik maupun kotoran hewan. Bahan-bahan tersebut difermentasi menggunakan starter atau bakteri untuk mempercepat proses pembentukan biogas. Metode ini menggunakan metode digester anaerobik, di mana dalam proses fermentasi tidak dibutuhkan oksigen untuk masuk dalam proses pembentukan biogas. Berbeda dengan mikroorganisme yang sangat dibutuhkan, beragam jenis mikroba yang digunakan untuk mengubah biomasa dan limbah menjadi energi bahan bakar berupa biogas. Biogas dapat terbentuk dengan cara mendegradasi 6 material organik dengan bantuan bakteri anaerobik dan tanpa melibatkan oksigen, menurut Misrina dan Andarani pada tahun 2018. Untuk proses anaerobik pada umumnya adalah proses penguraian bahan-bahan organik oleh mikroorganisme. Prinsip proses anaerob adalah proses biologi tanpa adanya oksigen yang mampu mengubah senyawa organik menjadi gas metana, CH4 atau biogas. Gas metana hasil penguraian bakteri
bisa mencapai lebih dari 60% dari total gas yang dihasilkan oleh reaktor biogas. Sisanya didominasi oleh kandungan karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas yang lainnya. Bakteri bekerja dalam lingkungan tanpa adanya udara anaerob, sehingga proses menghasilkan biogas ini disebut sebagai pencernaan anaerobik atau anaerob digestion. Bakteri metanogen adalah bakteri yang terlibat dalam proses penguraian bahan-bahan organik dengan gas metana dan hasil gas-gas lainnya dalam melengkapi daur hidup mereka dalam kondisi anaerob. Menurut Ridwan pada tahun 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan biogas yang pertama adalah tingkat kandungan organik, kedua pencampuran substrat, yang ketiga suhu, pH, nutrisi dan elemen jejak, toksisitas dan penghambatan, dan rasio karbon terhadap nitrogen atau C/N. Ini merupakan kerangka penelitian metodologi penelitian saya. Yang pertama adalah ide penelitian, yaitu pemanfaatan limbah kotoran sapi dan limbah cair industri kedelai sebagai biogas dengan penambahan biogas anaerob. Setelah menemukan ide penelitian, saya membaca studi literatur dari jurnal-jurnal yang saya temukan. Setelah itu saya mempersiapkan alat dan bahan, lalu masuk ke dalam proses pembuatan biogas dengan yang pertama yaitu variabel bebas yang akan saya gunakan yaitu komposisi limbah kotoran sapi, limbah industri kedelai, dan biogas anaerob. Yang kedua yaitu waktu fermentasi atau waktu pembentukan biogas. Terus untuk variabel tetapnya yang saya tentukan yaitu volume digester dan jenis digester yang akan saya gunakan. Setelah itu menganalisa dan melakukan pembahasan, terus akhirnya menarik kesimpulan dan saran. Cukup sekian presentasi metodologi penelitian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.